Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, mari kita kupas rahasia olah kanuragan dan tenaga dalam bagian ke-5. Melanjutkan kajian ilmu di bagian ke-4. Dan sekarang kita bahas tentang tips penggunaan tenaga dalam murni. Tetap bersama dengan saya, Mbah Budi Nusae, di channel YouTube Pasukan Keramat. Pasukan Keramat bergerak secepat kilat. Pasukan Keramat mengabdi hingga kiamat. Tips untuk penggunaan tenaga dalam murni. Masing-masing jenis keilmuan semuanya bagus sesuai karakteristik dan tujuannya masing-masing, dan tidak ada satupun yang dapat sempurna menggantikan yang lain, tergantung tingkat penguasaan dan kemahiran para pelakunya. Jadi tidak perlu diunggul-unggulkan mana yang lebih bagus. Kalau kita mempelajari salah satunya, sebaiknya fokus sesuai ilmunya masing-masing. Jangan dibanding-bandingkan atau dicampur-campurkan dengan yang lain. Nanti ilmunya malah ngambang, tidak mendalam. Kalau sudah menguasai bidang keilmuannya dan mengerti inti sarinya, antar sifat keilmuan dapat dikombinasikan. Percayalah, hasilnya akan lebih baik daripada Anda mempelajari berbagai keilmuan tapi tidak mampu memahaminya dan malah menyebabkan kebimbangan hati, kecuali Anda mampu mempelajari dan memahami semua keilmuan dan bisa menjalankan kesemuanya, maka akan menjadikan yang satu akan melengkapi atau menambah kekuatan ilmu yang lain, bukan saling menggantikan. Latihan olah nafas segitiga adalah teknik dasar dan umum untuk membangkitkan dan menghimpun tenaga dalam. Gerakan-gerakan dalam olah pernapasan murni juga bertujuan untuk membuka cakra-cakra tubuh. Hasil pembukaan cakra tubuh dan energi yang dihasilkannya sesuai dengan cara dan tujuan latihannya. Jadi tidak semuanya berhubungan dengan gaib. Olah pernapasan murni yang menghasilkan energi tenaga dalam, tenaga dalam murni, baik sekali untuk kehidupan sehari-hari. Kelemahan metode pelatihan tenaga dalam murni adalah pada gerakan latihannya yang seperti senam pernapasan dan sangat membosankan, dan kurangnya pembelajaran pemahaman dan teknik penguasaan energi, dan kurangnya pengetahuan dalam penggunaannya menyebabkan pelatihan energi ini seringkali dianggap tidak penting dan tidak menarik untuk ditekuni. Pada zaman dulu, pelatihan tenaga dalam murni merupakan pelajaran tingkat lanjut setelah seseorang menguasai atau mahir dengan olah jurus atau gerak dan tenaga dalam kanuragan. Ilmu itu ditekuni selain dengan olah nafas juga dengan laku puasa, meditasi, dan tapa brata. Pelatihan tenaga dalam murni digunakan untuk menambah kekuatan tenaga dalam kanuragan dan melipat gandakannya, untuk menciptakan aji-aji kesaktian dan untuk mengatasi atau menangkal serangan tenaga dalam kanuragan. Karena itu mereka menguasai betul penggunaan tenaga dalam murni. Energi tenaga dalam murni akan bermanfaat sekali kalau kita bisa mengerti dan menghayati sifat-sifat energi yang bukan hanya bermanfaat untuk kesehatan, transfer energi,
atau membuat mental orang menjadi lebih baik. Bagi orang-orang yang sudah menekuni pelatihan tenaga dalam murni, sebaiknya coba melatih sugesti untuk membentuk tenaga dalam murni menjadi lebih keras dan padat atau tajam. Diumpamakan, yang sebelumnya tenaga dalam murni hanya mengalir, memancar keluar seperti hembusan angin, sekarang dilatih atau disugesti menjadi lebih keras atau padat. Diibaratkan seperti air, lebih padat, bertenaga, dan bertekanan. Dengan demikian, kondisinya akan menjadi lebih berkualitas dan akan lebih kuat tekanan energinya, lebih padat dan tidak mudah ditembus lawan ya, jika dijadikan pageran energi. Lebih kuat energinya ketika digunakan menyerang atau mendorong, memantalkan orang, dan lebih tajam energinya ketika digunakan menembak atau menusuk atau menembus pageran gaib dan sebagainya. Bila tenaga dalam murni ini ingin digunakan untuk berinteraksi dengan sosok-sosok makhluk halus, untuk bermain di dunia alam gaib, maka selain melatih energinya supaya menjadi besar dan padat atau tajam, diperlukan pengetahuan tersendiri mengenai sifat-sifat energi makhluk halus untuk membentuk energinya supaya dapat selaras dengan frekuensi energi makhluk halus. Untuk berinteraksi dengan roh-roh atau makhluk halus, seharusnya yang digunakan adalah kekuatan energi yang bersifat roh atau sukma, yaitu kekuatan energi dari kebatinan atau spiritual, bukan kekuatan energi tenaga dalam yang bersifat fisik manusia. Tetapi jika diinginkan menggunakan kekuatan tenaga dalam yang sudah dimiliki untuk berinteraksi dengan roh-roh halus, bisa juga dilakukan. Hanya saja kita perlu memodifikasikannya sedikit ya, supaya energinya dapat berinteraksi dengan energi makhluk halus. Masing-masing frekuensi energi tenaga dalam ya, energi tenaga dalam murni mempunyai kecocokan dengan situasi tertentu. Frekuensi energi tenaga dalam murni yang rendah cocok digunakan untuk menyatukan energi dengan tubuh manusia untuk digunakan sebagai pengobatan atau mengobati untuk kekuatan tubuh dan kekuatan pukulan. Dan dalam kekuatan tertentu, energinya bisa didapatkan menjadi seperti ilmu atau untuk kekebalan tubuh, atau untuk mementalkan orang lain, atau untuk mementalkan serangan tenaga dalam kanuraga. Frekuensi energi makhluk halus lebih tinggi daripada frekuensi tenaga dalam murni yang biasa kita latih. Semakin tinggi kekuatan gaib makhluk halus, frekuensinya juga semakin tinggi dan semakin sulit dideteksi. Oleh karena itu, untuk keperluan berinteraksi dengan makhluk halus, maka frekuensi tenaga dalam murni ini harus dilatih secara khusus supaya frekuensinya menjadi lebih tinggi dan bisa sejalan dengan frekuensi energi makhluk halus. Dilakukan dengan cara menerapkan olah rasa untuk bisa merasakan keberadaan energi makhluk halus dan untuk menyesuaikan frekuensinya dengan frekuensi energi makhluk halus dari yang tingkatan rendah sampai yang kelas atas. Caranya bisa dilakukan seperti dalam olah rasa dan kebatinan. Secara alami, frekuensi energi dari kekuatan kebatinan dan spiritual, kekuatan sukmanya sudah sesuai dengan frekuensi energi makhluk halus, sehingga bisa digunakan untuk peka rasa suasana gaib, mendeteksi, berinteraksi, atau untuk menyerang makhluk halus dari yang kelasnya rendah sampai yang kelas atas. Dengan demikian akan lebih baik bila pelatihan frekuensi tenaga dalam murni dapat disatukan
menjadi kekuatan kebatinan dan spiritual. Menyatu menjadi kekuatan sukma supaya bisa sesuai frekuensinya dengan frekuensi energi makhluk halus. Setelah dapat menyesuaikan frekuensi energinya dengan frekuensi energi makhluk halus, dapat merasakan persentuhan energinya dengan energi-energi lain, maka energi tenaga dalam ini selain dilatih frekuensinya, juga dilatih supaya besar, keras, dan tajam pancarannya untuk bisa digunakan mendorong, menarik, mementalkan, atau perbuatan lain yang sifatnya menundukkan atau menyerang makhluk halus, atau untuk membuat pageran goib, atau untuk mengobati seseorang dari gangguan goib seperti pelet, guna-guna, ketempelan goib, kesurupan, dan santet. Tergantung besarnya kekuatan energi dan penghayatan penguasaan masing-masing orang. Energi tenaga dalam murni dapat dibentuk olah rasa untuk merasakan energi sendiri, juga untuk merasakan keberadaan energi-energi lain. Kekuatan energi bukan hanya ditentukan oleh besarnya energi, tetapi juga kepadatan dan ketajaman energinya. Kepadatan dan besarnya energi bisa untuk menolak makhluk halus atau menghapus ilmu gaib seseorang. Ketajaman energi bisa untuk menyerang makhluk halus atau menembus benteng gaib seseorang. Kita pun harus mengenal sifat-sifat energi negatif agar kita dapat membentuk energi positif untuk membersihkan energi negatif dari sakit atau penyakit, dan untuk menolak atau mengusir makhluk halus golongan hitam dan yang berenergi negatif. Mengenal sifat-sifat keras energi tenaga dalam murni dapat disatukan dengan kekuatan fisik, seperti untuk mengangkat beban, beban yang berat, atau untuk kekuatan pukulan atau kekuatan menahan pukulan. Misalnya, lakukan gerakan memukul dengan gerakan yang sangat lambat atau slow motion. Selama melakukan itu, otot tangan, perut, dan dada dikeraskan. Menarik nafas, menekan dan menghembuskan nafas menyatu dengan gerakan tangan. Ketika menghembuskan nafas, lakukan seolah-olah juga mengalirkan energi pada gerakan tangan memukul. Setelah dilakukan beberapa kali, akan dapat dirasakan kekuatan pukulan lebih ringan, cepat, dan kuat. Bila energi dipusatkan di perut, dada, punggung, dan tangan, bagus untuk kekuatan pukulan dan kekuatan menahan pukulan, dan untuk kekuatan tubuh. Nah, itulah kajian ilmu rahasia olah kanuragan dan tenaga dalam secara lengkap. Semoga kajian dari bagian 1 sampai bagian 5 atau terakhir ini memberikan banyak wawasan pada pemirsa semua. Sekian kajian ilmu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasukan keramat bergerak secepat kilat. Pasukan keramat mengaku hingga